dengan NIM P10121288 dari kelas A Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait penyakit tidak menular, yaitu penyakit stroke, di mana tugas ini yaitu pengganti ujian tengah semester di mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Nah, adapun pokok pembahasan dari materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama ada definisi penyakit stroke, gejala pengidap stroke, faktor risiko penyakit stroke, upaya pencegahan, dan hubungan pangan dengan stroke. Nah, selanjutnya yang pertama ada definisi penyakit stroke. Nah, penyakit stroke ini merupakan penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di salah satu bagian otak yang disebabkan terganggunya aliran darah. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini bahwa stroke merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan gejala hilangnya fungsi sistem saraf pusat vokal atau global yang berlangsung dengan sangat cepat. Nah, ada pula yang mendefinisikan bahwa stroke sebagai gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi secara tiba-tiba akibat gangguan peredaran darah otak. Nah, selanjutnya ada gejala pengidap stroke. Nah, di sini adapun gejala awal yang umum dialami oleh penderita stroke, yang pertama ada sakit kepala, sulit berbicara, yang ketiga ada lumpuh pada anggota tubuh tertentu, dan yang keempat ada gangguan pada penglihatan. Nah, yang pertama ada sakit kepala. Nah, di sini mungkin banyak orang yang menganggap bahwa sakit kepala merupakan rasa nyeri yang biasa terjadi. Namun, jika semakin parah diikuti dengan rasa mual dan ingin muntah, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Nah, yang kedua ada sulit berbicara. Nah, di sini gejala awal stroke juga bisa menyerang panca indera, salah satunya mulut. Kondisi tersebut ditandai dengan kesulitan saat berbicara dan memahami perkataan orang lain. Yang ketiga, lumpuh pada anggota tubuh tertentu. Pada stroke ringan, kelumpuhan biasanya menyerang anggota tubuh tertentu seperti wajah, kaki, dan tangan. Nah, yang keempat ada gangguan pada penglihatan. Gejala awal stroke juga bisa dimulai dengan gangguan penglihatan. Nah, jika mata mengalami buram atau gelap, sebaiknya segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Nah, selanjutnya faktor risiko penyakit stroke. Nah, adapun faktor risiko yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko stroke, yang pertama ada tingginya tekanan darah, yang kedua kebiasaan merokok, yang ketiga mengidap penyakit jantung, yang keempat genetik, yang kelima obesitas, yang keenam kolesterol tinggi yang tidak terkontrol, yang ketujuh mengidap diabetes, yang kedelapan usia, dan yang terakhir gender. Nah, selanjutnya ada upaya pencegahan. Nah, adapun upaya pencegahan dini yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit stroke, yang pertama ada menjaga pola makan. Nah, di sini mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat membantu menurunkan risiko terkena stroke. Salah satunya adalah memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, dan bayam. Selain itu, hindari makanan yang mengandung lemak jenuh dan makanan cepat saji. Yang kedua, selanjutnya ada berhenti merokok. Nah, risiko stroke meningkat 2 kali lipat jika seseorang merokok, karena rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah mengumpat. Berhenti merokok berarti juga mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan lainnya seperti penyakit paru dan jantung. Nah, yang keempat ada menghindari konsumsi minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol mengandung kalori tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, minuman ini dapat menimbulkan berbagai penyakit pemicu stroke seperti diabetes, hipertensi, dan bahkan menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Nah, selanjutnya ada menghindari penggunaan nafsa. Nah, beberapa jenis nafsa seperti kokain dan metamfetamin dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah sehingga menyebabkan stroke. Oleh sebab itu, untuk menurunkan risiko terkena stroke, hindari penyalahgunaan obat-obat tersebut. Nah, selanjutnya ada mengelola stres, beristirahat dan tidur yang cukup, dan menjalani perawatan medis untuk kondisi yang diderita. Selanjutnya ada hubungan pangan dengan penyakit stroke. Nah, adapun
jenis makanan dengan kejadian stroke. Yang pertama ada pola makan yang sehat. Untuk mencegah atau mengatasi stroke adalah makanan yang rendah lemak, rendah gula, dan rendah kolesterol. Mengubah pola makan dan patuh pada aturan memang susah-susah gampang, apalagi jika terbiasa makan makanan sembarang. Namun demi menghindari serangan stroke, kita harus mengatur dan menjaga pola makan yang sehat. Yang kedua, pola makan merupakan keteraturan seseorang dalam mengonsumsi makanan. Nah, dihitung berdasarkan jumlah makanan yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol seseorang. Hal ini terjadi disebabkan karena tidak memperhatikan kadar kolesterol dalam makanan yang dikonsumsi. Perlu diterapkan kebiasaan mengonsumsi makanan yang seimbang dengan jumlah yang sesuai untuk mencukupi kebutuhan masing-masing individu sehingga tercapai kondisi kesehatan yang baik. Oleh karena itu, untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan yang dibutuhkan sangatlah baik untuk kesehatan kita semua. Nah, selanjutnya, jenis makanan merupakan variasi atau aneka ragam bahan makanan yang dikonsumsi akan menghasilkan susunan menu yang sehat dan seimbang untuk tubuh. Nah, jika makanan dikonsumsi beraneka ragam dan kaya nutrisi akan menghasilkan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.